Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Faballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada billahi haqqa jihadi. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita terus berusaha memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkannya, membesarkannya, memuliakannya, mensucikannya, dan biasa berusaha membasahi lisan-lisan kita dengan zikrullah, dengan kalimat-kalimat thayyibah sebagai salah satu wujud syukur akan limpah nikmatnya yang terus dan terus berlimpah, tercurah tanpa henti, tanpa terputus kepada kita seluruhnya. Baik itu nikmat-nikmat duniawi yang diambil faidah oleh badan kita, fisik kita, makanan, minuman, masya Allah, tempat tinggal, keluarga, anak, istri, dan seterusnya, termasuk rasa aman. Alhamdulillah negeri kita aman-aman saja, dan masih bebas kemana-mana bekerja, berusaha, beraktivitas. Ini juga nikmat yang besar, nikmat yang agung, nikmat kesehatan, waktu luang. Ini masya Allah, tidak bisa kita menghitung betapa banyak dan besarnya nikmat-nikmat Allah tersebut. Dan lebih dari itu seluruhnya, alhamdulillah, segala puji juga hanyalah milik Allah atas nikmat-nikmatnya yang lebih agung, lebih mulia lagi, lebih bernilai lagi dari sekedar urusan dunia, nikmat keimanan, keislaman, dan juga nikmat sunnah, nikmat sunnah. Karena sudah setiap muslim, sudah setiap mukmin itu ahlu sunnah. Demikian pula nikmat tauhid, dan terus bisa istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang lebih besar lagi, lebih agung lagi, sehingganya segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan telah lewat, telah berlalu, bulan yang memang sangat spesial di dalamnya. Banyak sekali fadilah dan keutamaan dari bulan tersebut, sehingga setiap muslim di bulan tadi begitu bersemangat, bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
baik dalam kualitasnya maupun kuantitasnya. Ya, hal tersebut adalah sebenarnya perkara yang wajar karena memang Allah sendiri telah memberikan sekian banyak fadilah, keutamaan, janji-janji berkaitan dengan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan tersebut bagi mereka yang benar-benar mengharapkan perjumpaan dengan Allah, dengan perjumpaan yang baik, mengimani adanya hari akhir. Bulan Ramadan benar-benar Allah kondisikan sehingga banyak orang-orang yang menyesal kalau dia tidak benar-benar mengoptimalkan ibadahnya ketika bulan Ramadan tersebut. Akan lebih benar-benar terasa nanti ketika sudah meninggal, sudah mati, sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyesalan yang sudah tidak ada lagi gunanya, rengek-rengek, minta kepada Allah, Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia sehingga aku bisa beramal saleh yang dulu aku tinggalkan. Menyesal mengapa meninggalkan amal saleh, mengapa tidak mengambil jalannya para rasul, jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Menyesal mengapa berteman sama si fulan yang kemudian menggelincirkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini semuanya tidak ada lagi gunanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik kepada kita seluruhnya, bantuan pertolongannya, nikmat yang besar, bisa melewati bulan yang mulia tersebut dan mengisinya dengan sekian banyak amal-amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Semoga Allah benar-benar mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita dan menambal kalau ada kurang, ada cacat dari amal-amal ibadah yang telah kita kerjakan. Bagaimanapun kita bersemangat bersungguh-sungguh berbanyak ibadah di bulan Ramadan, maka ujian sebenarnya adalah ketika selesai bulan Ramadan. Ini ujian yang sebenarnya. Apakah nuansa suasana hasil kita di bulan Ramadan itu masih ada, masih tersisa, masih bisa kita pertahankan setelah bulan Ramadan. Karena ketika bulan Ramadan telah lewat, setan-setan yang tadinya dibelenggu dilepas lagi. Bulan Ramadan, Masya Allah, setan-setan dibelenggu sehingga kita mudah dalam ketaatan, meskipun masih ada dosa dan maksiat, karena penyebab dosa dan maksiat bukan hanya setan-setan, ada hawa nafsu, ada setan dari kalangan manusia juga. Bahkan setan yang dibelenggu dalam hadisnya maradatus hayatin, yaitu yang tokoh-tokohnya, gembong-gembongnya, masih ada yang lainnya. Cuma Masya Allah, kita rasakan sendiri bagaimana di bulan Ramadan godaan itu tidak sebagaimana ketika di luar bulan Ramadan. Sehingga inilah yang menjadi PR kita, ujian sesungguhnya setelah bulan Ramadan. Tidak ada lagi penyeru kebaikan. Dalam hadis, setiap malam di bulan Ramadan ada penyeru, mungkin membisikkan di hati kita, menggerakkan hati kita. Ya bagi yang khairi aqbil, orang-orang yang ingin kebaikan, ayo segera menghadap. Ya bagi yang syarri aqbil, orang-orang yang dalam keburukan, berhenti.
kurangi taubat. Masya Allah. Ini ada di bulan Ramadan. Karena setelah bulan Ramadan tidak ada nas yang menyebutkan ada penyeru kebaikan tersebut. Ya, tidak lagi dibuka pintu-pintu surga, tidak ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada lagi Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar bulan Ramadan, Masya Allah. 10 hari terakhir, 10 malam terakhir, ya, yang Allah beri taufik benar-benar menggunakannya, semangat di dalamnya. Sekarang tidak ada lagi malam Lailatul Qadar di bulan-bulan yang lain. Karena malam Qadar disebutkan dalam Al-Quran itu adalah di bulan Ramadan, di 10 akhir, khususnya yang malam-malam ganjil dari bulan Ramadan tersebut. Ya. Maka ini merupakan ujian berat yang akan dihadapi setiap muslim setelah bulan Ramadan, sehingga sangat-sangat mempengaruhi keistiqomahan ibadah ya pasca bulan Ramadan. Ketahuilah masyarakat muslimin sebagaimana mungkin telah maklum dari kita seluruhnya, dulu para salaf kita yang saleh ya mencela orang-orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja, kemudian meninggalkan ibadah tersebut setelah bulan Ramadan. Adalah orang kita yang saleh, ada dari mereka ditanya tentang suatu kaum, bagaimana menurutmu tentang suatu kaum yang mereka hanya mengenal Allah di bulan Ramadan, hanya bersungguh-sungguh ibadah di bulan Ramadan, hanya taat di bulan Ramadan. Ya, maka adalah salaf kita yang saleh mengatakan bi'sal qaum, itu adalah sejelek-jelek kaum, la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Dia tidak mengenal Allah kecuali hanya bulan Ramadan. Makanya ada juga salaf kita yang lainnya berpesan kepada kita, kunu rabbaniyin wa la takunu ramadhaniyin. Kunu rabbaniyin, jadilah kalian generasi rabbani. Ya, jadilah kalian generasi rabbani, yaitu generasi yang terus mempelajari agama Allah, tafaqquh fiddin, taklim, belajar, kemudian dia mengamalkan ilmunya, berusaha bersungguh-sungguh. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar wawasan, tapi benar-benar dia belajar. Dia niatkan bukan sekedar tambah ilmu, paham dan mengerti, tapi dia ingin wujudkan dalam kesehariannya. Kemudian juga dia bersungguh-sungguh dalam amalnya tadi dengan ketulusan, dengan keikhlasan, memperhatikan niatan-niatannya, ya, pergerakan hatinya. Ini rabbaniyun. Mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah, perhatikan keikhlasannya, mengamalkan ilmunya, senantiasa berusaha mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Bahkan mereka bukan hanya berusaha perbaiki dirinya, tapi juga berusaha perbaiki yang selainnya dari saudara-saudaranya, bahkan dari umat manusia secara umum yang berdakwah menyebarkan agama Allah. Ya, dan mereka ar-rabbaniyin, orang-orang yang sabar, teguh, kokoh di atas ilmu, amal dan dakwah tersebut. Terus, ya, gak ada berhentinya, kecuali kalau sudah mati. Ya, ila mata haddatsana. Dari Imam Ahmad sampai kapan ya haddatsana terus. Nah, datangkan kepada kami bulan terus sampai Rasulullah. Terus saya satu hadis dibahas, hadis yang lain dipelajari lagi, haddatsana lagi. Ila mata haddatsana, sampai kapan haddatsana terus? Sampai mati, sampai kita meletakkan, melangkahkan kaki kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la takunu ramadhaniyin, jangan kalian jadi ramadhaniyin,
tadi ya, orang-orang yang cuma kenal Allah ya di bulan Ramadan. Allah Rabbnya bulan Ramadan, dan Allah juga Rabbnya bulan-bulan yang selain Ramadan sama. Kalau Ramadan Rabbnya Allah, demikian pula yang lainnya dari bulan-bulan Rabbnya tetap Allah, tidak berubah. Ramadan Rabbnya Allah, Ramadan Rabbnya perutnya, hawa nafsunya, dunia. Nah, ya, jadilah kalian Rabbaniyin. Ya, Rabbaniyin, Rabbaniyun, kunu Rabbaniyin. Ya, di sini pakai ya, jamak mudah tasaminya pakai ya, karena dia maksud. Ya. Khobarnya kana kunu Rabbaniyin, Rabbaniyun, Rabbaniyin, wa takunu Ramadhaniyin. Jangan jadi Ramadan. Ramadhaniyin itu kelompok bulan Ramadan yang sekedar mengenal ibadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya, menjadi perkara sangat penting ya pembahasan kajian tentang istiqomah setelah Ramadan. Ini sangat-sangat penting ya untuk kita ilmui, untuk kita pahami, kemudian kita amalkan tadi bagaimana bisa istiqomah setelah bulan Ramadan agar kita tidak termasuk orang-orang yang tercela ya di sisi salam kita yang soleh, bahkan di sisi Allah dan Rasulnya. Sudah dibahas dalam taklim-taklim yang sudah lewat sebelum Ramadan, apalagi ketika bulan Ramadan, bagaimana doa jelek malaikat Jibril diaminkan Rasul bagi mereka yang diberi kesempatan memasuki bulan Ramadan sampai keluar kok belum diampuni dosa-dosa dan kesalahan. Alhamdulillah. Ya, bagaimana istiqomah ini perkara yang sangat penting untuk kita pahami tentunya. Pertama ilmui, kemudian mari benar-benar kita wujudkan sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses, selamat, yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Bukan termasuk orang-orang yang merugi, yang sengsara, binasa, dicela, disiksa. Karena alhamdulillah ini dari. Yang pertama, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud istiqomah setelah Ramadan ya, itu bukan berarti baca Qur'annya, sholatnya ya, zikirnya, sedekahnya kayak bulan Ramadan kemarin. Karena kalau kayak gini sudah ngerti semua jawabannya. Sangat-sangat berat, kalau tidak kita katakan mustahil. Ya, mengapa? Sudah disampaikan tadi, karena memang Ramadan itu spesial betul. Bulannya sangat-sangat spesial. Ya, begitu banyak fadilah, keutamaan, rahmat, ya, ampunan, ya, pembebasan dari neraka. Orang sudah Allah kondisikan dalam bulan Ramadan ini. Makanya dimaksud dengan istiqomah pasca Ramadan bukan ibadahnya itu kayak bulan Ramadan ini sangat-sangat sulit. Kondisi sudah tidak mendukung, lingkungan, suasana sudah tidak mendukung. Jangan takut jauh hari kayak gini, hari pertama aja bulan Syawal, Lebaran aja udah kacau kita di Ramadan ini. Sudah tidak kelihatan ada bekas-bekas. Padahal barusan beberapa hari yang lalu, Masya Allah sangat khusyuk, baca Quran, sholat, zikir, iktikaf, Allah Akbar. Begitu Ramadan selesai, Idul Fitri kayaknya udah hilang semuanya. Ini masalah. Ya, jadi yang dimaksud dengan istiqomah setelah di bulan Ramadan bukan berarti baca Qurannya kayak Ramadan. Atau berapa kali kita kemarin? Sampai enggak 6 kali lah. Atau lebih dari itu, atau kurang dari itu. Ya, karena baca Quran kayak Ramadan ini mungkin kita katakan mustahil. Ya, bisa, cuma masih ada gitu. Ya, masih tersisa, masih ada bagian. Kalau kemarin
khatamnya sampai 2 kali, mungkin 3 kali, ya ini sekali khatamlah setiap bulan. Ini kan ada lokasinya. Ini namanya istiqomah. Ya sholat malamnya, sholat witirnya, tahajudnya, jangan bablas. Berhenti Ramadan pergi juga. Ya, sholat malam, enggak lagi sholat malam, enggak lagi sholat witir, masih ada bagian dari sholat malamnya. Meskipun hanya sholat witir, masih ada bangun malamnya, masih ada beristighfar ketika waktu sahur. Begitu. Ini yang dimaksudkan. Ya, karena jelas memang kondisi suasana keadaannya berbeda. Bulan Ramadan sekali lagi sangat spesial. Makanya Masya Allah, seorang beri nikmat sampai bulan Ramadan, nikmatnya sangat besar. Nikmatnya sangat agung, kesempatan emas betul. Kalau tidak kita manfaatkan, benar-benar kita merugi. Dan kita tidak tahu apakah kita bisa sampai lagi di bulan Ramadan berikutnya. Wallahu a'lam. Ya. Kita punya teman yang Masya Allah ya, ternyata nggak sampai selesai bulan Ramadan, bahkan dia masuk dalam kondisi sakit dan seterusnya. Ternyata ini Ramadan terakhirnya, karena itu nggak tuntas, ya tidak ada kesempatan untuk bisa memperbanyak begitu di amal. Ya, kita nggak ngerti apakah kita masih bisa bertemu lagi di bulan Ramadan berikutnya. Mempertahankan ibadah di luar bulan Ramadan untuk bisa beribadah sudah jauh di bulan Ramadan, ini hal yang sangat sulit. Kalau kita katakan mustahil, karena sebab-sebab yang membuat kita bersemangat beribadah di bulan Ramadan tidak ada lagi di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu yang dimaksud istiqomah pasca bulan Ramadan adalah bagaimana agar nilai-nilai Ramadan itu tidak hilang belas. Ya, dalam artian ibadah tersebut masih berlanjut. Ibadah tersebut masih berlanjut meskipun tidak 100% seperti di bulan Ramadan kemarin. Baik itu kualitasnya ataupun kuantitasnya, tapi masih ada bekasnya, masih berlanjut amal ibadah tersebut. Ya, ini ya, yang dimaksud dengan istiqomah setelah di bulan Ramadan. Masih ada baca Qurannya. Kalau kemarin habis sholat berapa hadisnya? 1 juz ya. Sholat 1 juz. Sekarang ya berapa? Setengah juz. Pak lawar betul nih. Kita mau kerja ini ya seberapa juznya atau berapa lembar? Kalau nggak bisa berlembar-lembar ya 1 lembar bolak-balik. Nggak bisa juga ya setengah, sehalaman 1 muka, nggak bisa ya setengahnya, nggak bisa juga nonton antum baca Quran, nggak bisa baca HP, bisa terus. Bagian tadi sholat malam yang diberikan sedekahnya, infaknya masih berlanjut. Ya, ahabul amal ilallah adwamuha wa inqallah. Amal yang dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus, walaupun sedikit. Ya Abdullah, la takun misla fulan, kata Rasulullah sebuah hadis. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti fulan itu. Karena yusolli lail summa taraka. Dulu dia rajin sholat malam, kemudian ditinggalkan. Ya, jadi masih ada bagian, walaupun nggak 11 rakaat ya. Ya berapa antum dapat ada bagian waktu sahur. Ya, 1 jam mungkin sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh. Ya, masih ada bangun malam, beristighfar ketika waktu sahur, sholat, mohon ampun, berdoa waktu mustajab, masih ada bagian tersebut. Ikhwani wa akhwati billah, rahimani wa rahimakumullah, wa a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka bagaimana agar nilai-nilai Ramadan tidak hilang pasca Ramadan? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa termasuk orang-orang yang istiqomah setelah bulan Ramadan. Yang pertama, tentunya berdoa kepada Allah.
Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati kita. Ya, Allah lah yang membolak-balikkan hati kita. Makanya sudah sering kita sampaikan juga, itu sudah maklum bagi antum juga, termasuk doa yang sering Rasul ucapkan adalah ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya, inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Sungguhnya hati-hati hamba itu di antara dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala, Allah bolak-balikkan sekehendak Allah. Dan qalbun dinamakan qalbun karena apa? Qallaba yuqallib, mudah berubah. Beda suasana, beda kondisi. Ini sudah. Ya, kalau udah kokoh kuat dengar sesuatu, subhanallah, bisa ragu-ragu lagi dia. Cepat berubah. Ya, bahkan sampai selevel Rasul. Ikhwani, selevel Rasulullah disebutkan dalam ayat Quran, walaula an sabbatnaka, walaula an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim sayyan qalila. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, walaula an sabbatnaka, seandainya kami tidak mengokohkan kamu, ya niscaya hatimu sudah cenderung kepada mereka, loyal, ya ada kecenderungan kepada penyimpangan, kepada hal yang melanggar, menyimpang dari agama Allah. Rasul itu juga, walaula an sabbatnaka, kalaulah tidak kami kokohkan hatimu sudah cenderung. Dan kan sudah kejadian itu. Bagaimana Rasul itu karena sangat ingin keislaman dari kaumnya, dari tokoh-tokohnya. Ketika mereka ini tokoh-tokohnya minta majelis khusus. Ya Rasul, bukan ya Rasul, ya Muhammad, kalau ingin kita, dari kita buat majelis khusus. Ada orang-orang miskinnya, orang-orang kiri, mau kita lah duduk sama mereka. Najis gitu ya. Orang yang sombong. Hati Rasul penuhi. Ya, bahkan turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkara fatanfa'ahu dzikra. Dia telah bermuka masam, telah berpaling ketika datang kepadanya seorang yang buta. Dia tidak tahu, bisa jadi yang buta ini ingin mensucikan dirinya, ingin dapat pelajaran, dapat peringatan, sehingga bermanfaat bagi dirinya. Di kisah Rasulullah menghadapi tokoh-tokoh dari kaumnya, pembesar-pembesar kaumnya, sedang fokus mendakwahi mereka. Datang Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang buta, tak ngerti Rasulullah sedang sibuk, sedang fokus begitu. Ya, biasa dia datang minta sehat, minta ujangan, siraman rohani kalau gitu ya, tidak ada semangat lagi. Ya seperti biasanya Rasul ketika datang ini, kayak gimana gitu ya, abasa Rasul maksum, alhamdulillah ya. Itu salah, ditegur, kalau kita tidak bablas. Siapa yang mau negur kita? Ada orang juga takut, orang agak gitu ya. Daripada urusan sama urusan sendiri aja. Berangkasan, dan tidak terima diberi pasukan. Kalau kita tidak masalah. Rasul ini, karena sudah sampai kejadian. Kalau tidak Allah, kalau tidak Allah jaga, sudah menyimpang, sudah loyal, ada kecenderungan kepada kekufuran orang-orang kafir, musyrik, orang-orang musyrik. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang pertama, bagaimana dulu kita sampaikan juga ketika bulan Ramadan sebelumnya, kunci sukses, kunci keberuntungan bulan Ramadan, surat Al-Baqarah ayat 186. Itu Al-Baqarah 186 itu kunci
sukses bulan Ramadan. Dia ini terletak di antara ayat-ayat sebelum dan setelah yang bicara tentang Ramadan. Ini sudah tersampaikan dulu waktu itu ya. Kayaknya sudah nih kan. Nah, kita belajar ayat tentang Ramadan yang itu. Ya, di situ dikatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Kalau hambaku bertanya kepada Nabi Allah tentang aku, katakan kepadanya, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku mengijabahi doa hambaku tadi ketika dia berdoa kepadaku. Ini kedekatan Allah. Bagaimana kita bisa termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah? Siapa itu? Yang terus dalam munajatnya, terus dalam tawakalnya, kepasrahannya kepada Allah, terus dalam harapannya kepada Allah, terus dalam kuasa. Ini kunci sukses Ramadan. Karena kita nggak bisa puasa, nggak bisa sholat, nggak bisa zikir, nggak bisa baca Quran, nggak bisa infak sedekah kecuali kalau Allah menghendaki. Kalau itu Ramadan, demikian pula di luar Ramadan apalagi. Ya, tergantung kepada Allah. Terus tawakal kepada Allah, terus berdoa kepada Allah, bersandar kepada Allah. Jangan Ramadan sudah lewat, sukses saya bisa ini bisa itu. Setelah Ramadan bersandar kepada kekuatannya, ilmunya, pengalamannya, dan akan hancur yang seperti ini. Ya, yang sukses, yang beruntung mereka yang terus bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa. Doa yang sudah dipanjatkan di antaranya setelah doa kokoh di atas kebenaran tadi ya. Kamu qalibal qulub dan doa yang lain yang sampai itu masih banyak. Ya, langsung terus munajat kepada Allah doa. Ya, di samping yang muqallibal qulub sampai qalbi ala dini juga doa-doa yang lain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dia apa? Aku baca ketika sujud, dalam sholat, sebelum salat, ketika ada dan iqamah, ketika sepertiga malam, terus aku munajat kepada Allah. Minta kekokohan hati, jangan lagi disimpangkan. Nanti setelah dapat petunjuk, minta ketakwaan hati, karena asalnya takwa badan bermula dari takwanya hati. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini hendaknya dari dihafal betul dan jangan berhenti, terus kita berusaha minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kita tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa zikir, baca Quran, sedekah walaupun cuma sebentar, walaupun cuma sedikit. Itu semuanya dengan taufik Allah, hidayah, bantuan, pertolongan dari Allah. Minta kepada Allah, di antara doanya adalah agar Allah menerima amal ibadah kita. Makanya ada asar ya, disebutkan adalah dulu sholat kita yang soleh, mereka berdoa 6 bulan setelah Ramadan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan. Contohlah Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail. Ya, lihat bagaimana Allah mengisahkan ketika perintahkan 2 nabi ini, rasul ini, bapak dengan anaknya untuk membangun Ka'bah. Bangun Ka'bah itu jelas perkara yang sesuai dengan perintah Allah. Memang Allah perintahkan. Bahkan membangunnya pun dalam bimbingan Allah. Dalam bangun Ka'bah tadi, tapi lihat bersama dengan itu sebelumnya Nabi Ibrahim dalam suratnya ya dijelaskan ketika membangun Ka'bah tersebut
dia bermunajat berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya, innaka antas samiul alim. Surat Al-Baqarah ayat 127. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah tak kala Ibrahim yang membangun Ka'bah, dari pondasi-pondasinya dibangun, diletakkan batu-batu di atasnya bersama dengan Ismail seraya dia berdoa. Disebutkan setiap meletakkan batu dari batu-batu membangun Ka'bah tersebut, setiap dia letakkan satu batu, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Engkau zat yang maha mendengar lagi maha berilmu. Letakkan batu lagi, Rabbana taqabbal minna. Padahal ini jelas-jelas amalnya dicintai sesuai sunnah. Ya, kalau bahasa kita sesuai dengan petunjuk sudah. Bersama itu apa? Masih mohon remeh kepada Allah akan diterima amal ibadah tersebut. Nah, satu sisi kita nggak boleh terlalu pede, terlalu percaya diri amal saya diterima semuanya. Satu sisi. Tapi satu sisi kita juga nggak boleh putus asa. Ya, nggak boleh buruk sangka bahkan kepada Allah. Tuh amal ibadah nggak terima semua. Itu namanya buruk sangka juga nggak boleh. Ya, jadi orang muslim itu antara khauf dan roja. Terus, ya, dan terus antara harapan dan takut, antara berharap dan cemas. Jangan sampai hilang salah satunya. Terlalu berharap, terlalu pede, bahaya. Dan banyak orang-orang yang akhirnya tersesat gara-gara terlalu pede. Ada orang-orang murji'ah. Orang murji'ah itu yang terlalu berharap kepada Allah. Kebablasan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Kalau kamu nggak dosa, kamu nggak kenal Allah berarti. Oh kan manusia tempatnya, apa nggak dosa gitu? Ini kan kebablasan, berharapnya kebablasan. Ya, tapi juga kita nggak boleh putus asa. Kayak orang-orang Khawarij yang salah dikit kriminal, kalau dijinak dia ibadah. Ini terlalu kencang juga, terlalu takut. Kalau zat yang serem, bakal ngampuni, pasti nyiksa. Kamu gak bisa lari dari siksanya. Sehingga orang putus asa, gak juga begitu. Ya, ini saja. Ibrahim, Imamul Muwahhidin, imamnya ahli tauhid. Ada tulisan Ibrahim datang berhala tumbang. Ibrahim datang berhala tumbang. Ini dari sisi ketulusan. Nggak usah ditanya imamnya, ahli tauhid. Dari sisi amal yang dikerjakan, bangun Ka'bah, bangun Ka'bah, jelas perkara yang sunnah kalau bahasa kita, sesuai sudah dengan petunjuk Allah. Bersama itu masih Rabbana taqabbal minna. Ya, ini artinya orang-orang yang diterima amalnya merupakan indikasi ketakwaan seorang. Kalau sampai ini amal kita belum diterima oleh Allah, kita berdoa dengan hal tersebut, ini termasuk apa? Indikasi suksesnya kita di bulan Ramadan. Mengapa? Karena ibadah puasa itu hikmahnya apa? Takwa. La'allakum tattaqun. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah yang Allah terima dari hamba yang bertakwa. Kisah apa ini? Kisah apa ini? Habil sama Qabil. Satunya peternak, satunya petani. Ya, yang ternak berikan hewan ternak untuk korbannya, dipilih yang catat, yang mata aja di atas sambil sebelahnya berjem jelek.
Yang ini pertanian diberi yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala hasil pertaniannya. Ternyata yang diterima ya kurban yang terbaik, maksudnya pemberian yang terbaik dari hasil pertanian. Yang ini tidak diterima, ngamuk, hasad, sampai akhirnya dibunuh bahkan naudzubillah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka kita sebagai masalah kita 6 bulan setelah Ramadan doa minta diterima. Diterimanya apa? Indikasi ketakwaan. Allah sudah akui karena Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ingat ya, enggak boleh suudzon, tapi enggak boleh juga terlalu tinggi antara harap dan cemas terus, karena inilah kondisi terbaik antara harap dan cemas. Ya, harapannya jadikan dia semangat dalam ibadah, semangat dalam ketaatan, itu harapan yang benar. Takutnya menjadikan dia berhenti, ya, mengerem dia dari dosa dan maksiat, itu takut yang benar. Kalau harapan membawa kepada lalai, ya, sembrono, ya, kalau meluas rahmatnya, meremehkan dosa-dosa, ini harapan yang salah. Takut membawa kepada stres, ya, putus asa, takut yang salah. Ya, harus imbang terus. Bagaimana perumpamaan para ulama, takut dan harap itu seperti 2 sayap burung. Bagaimana kalau salah satunya rusak, patah, tidak bisa terbang? Demikian pula seorang dalam ibadah kepada Allah, dalam mengajabnya, dalam ubudiyahnya, tidak akan bisa terbang tinggi kecuali dengan harapan yang benar tadi dan rasa takut yang benar. Gak boleh berlebihan salah satunya, gak boleh kurang satunya. Ada seorang mau meninggal, ditanya oleh Rasulullah SAW, gimana kondisimu? Gimana keadaan? Kata dia, Rasul, aku sangat berharap Allah mengampuniku, Allah merahmatiku, Allah masukkan aku ke surga, menggatuh dari neraka. Dan aku sangat takut akan dosa-dosaku dan kesalahan. Kata Rasul, tidak berkumpul 2 hal ini pada diri seorang ketika mau matinya, harap dan takut dari Allah. Allah akan berikan harapannya, Allah akan jaga dia, selamatkan dari yang dia khawatirkan. Ahlus sunnah ketika beribadah kepada Allah tidak seperti Murji'ah, cuma berharap tok. Tidak seperti Khawarij, cuma takut tok. Jadi mereka mengumpulkan antara berharap dan takut. Ditambah satu lagi yang tidak kalah penting, yaitu mahabbah. Ini rukun ibadah, puncaknya cinta berikan kepada Allah. Ini akan menjadikan kita juga kokoh tegar dalam ibadah. Jadi mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah menerima amal-amal ibadah kita. Ketika amal ibadah kita diterima oleh Allah dan membuahkan ketakwaan, maka itulah kondisi modal utama untuk bisa istiqomah di 11 bulan berikutnya sampai ketemu lagi di bulan Ramadan. Ya, sungguhnya tanda amal seorang diterima adalah ketika kondisinya jauh lebih baik dari sebelum Ramadan. Lihat kondisi kita ketika sehabis Ramadan dengan kondisi kita dulu ketika sebelum Ramadan. Ini sudah lewat Ramadan banyak berbulan-bulan, sebulan lagi Ramadan. Jadi kondisi kita dulu, biasanya kondisi paling terburuk gitu dalam masalah ketaatan ibadah. Tapi ketika masuk Ramadan, wah, nikah lagi, nanjak lagi. Di antara tanda diterima amal ibadah bulan Ramadan, kondisinya setelah Ramadan lebih baik, ya, ibadahnya lebih baik, ya, kepada Allah. Ibarat mobil sudah masuk bengkel, 11 bulan sudah masuk bengkel, tentunya ganti oli segala macam, ya, servis habis keluar dari bengkel tentu lebih
lebih grace dia, lebih kencang lagi. Demikian soal ketika saya Ramadan tadi masih ada bekas-bekasnya dari puasanya, dari salat malamnya, dari Qurannya, zikir masih ada. Baru satu kemarin masih ada bekasnya. Ini kondisinya lebih bagus dan inilah modal utama untuk dia melalui 11 bulan berikutnya dan mohon juga kepada Allah untuk bisa ketemu kembali bulan Ramadan karena sangat-sangat spesial Ramadan itu. Ya, demikian cara kita 6 bulan setelah Ramadan berdoa minta dikabulkan, diterima. 6 bulan berikutnya minta agar dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Ikhwani rahimani wa rahmatullah, lagi sebelum ini azan dulu ya, nanti kita lanjutkan sebentar. Silakan.